Sabda TV. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian Mukhtasar Sahih Bukhari-nya. Bab Al-Kafan biwari qamis. Bab mengkafani tanpa memberikan gamis. Artinya hanya sebatas kain saja. Tidak disebutkan di sini hadisnya, namun kita akan bacakan dari kitab aslinya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kufina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin sahulin kursub, laisa fiha qamisun wala imamah. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani pada 3 baju, 3 kain. Sahul itu sebuah daerah di Yaman ya. Artinya kain tersebut berasal dari sana. Kursuf itu artinya katun. Artinya ya kain yang berasal dari sahul yang terbuat dari katun. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada padanya gamis. Wala imamah, tidak pula ada padanya sorban. Dalam satu riwayat yang lain, salasati aswabin bid, yaitu berwarna putih. Hal di sini ibu-ibu sekalian menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia itu dikafani oleh para sahabat dengan 3 helai kain yang berwarna putih yang terbuat dari katun. Ya. Bab selanjutnya bab al-kafan wala imamah. Bab mengkafani tanpa ada sorban. Dan hadis yang disebutkan dalam bab ini juga sama dari hadis Aisyah tadi. Anna Rasulullah SAW kuffina fi thalathati athwabin biyadin sahuliyah laisa fiha qamisun wala imamah. Bahwa Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lembar kain yang berwarna putih. Yang kain tersebut berasal dari daerah Sahul. Tidak ada padanya gamis, tidak pula ada padanya imamah, sorban. Bab al-kafan min jami'il mal. Bab kafan itu diambil dari seluruh harta, artinya diambil dari harta si mayat. Iya. Jadi untuk kain kafan, demikian pula yang berhubungan dengan pengurusan jenazah itu diambil dari harta si mayat, ibu-ibu sekalian. Kemudian di sini dibawakan beberapa perkataan tabi'in. Wabihi qala Atha wa Zuhri wa Amr bin Dinar wa Qatadah. Ini adalah pendapat Atha, demikian pula Az-Zuhri, demikian pula Amr bin Dinar, demikian pula Qatadah. Ini semuanya tabi'in ya. Atha yaitu Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini seorang ulama tabi'in yang berasal dari Ethiopia. Atha bin Abi Rabah ini budak tadinya, hitam. Ya, tapi jadi ulama yang disegani. Sampai-sampai khalifah itu kalau duduk di hadapan Atha itu segan sekali. Saking berilmunya Atha. Makanya ilmu itu ibu-ibu memuliakan. Walaupun dia tadinya budak, tapi kalau dia ulama, Masya Allah. Adapun Az-Zuhri,
Itu Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah ya bin bin Syihab Az-Zuhri. Beliau orang Quraisy asli, keturunan Quraisy dari Banu Zuhrah. Nah, beliau ini ya seorang ulama yang sangat terkemuka di zamannya. Ya, hidup di masa Umar bin Abdul Aziz, di mana Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada para ulama di zamannya untuk membukukan hadis. Yang pertama kali membukukan hadis ini beliau nih, Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini ya orang yang pertama kali membukukan hadis Rasulullah SAW. Wafat pada tahun 125 Hijriah. Amr bin Dinar juga seorang tabi'in, Qatadah juga seorang tabi'in, namanya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Wa qala Amr bin Dinar, al-hanutu min jami'il mal. Berkata Amr bin Dinar, hanut itu artinya wewangian ya, untuk si mayat. Itu diambil dari harta si mayat. Wa qala Ibrahim, dan berkata Ibrahim di sini yaitu Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i. Karena ada Ibrahim yang lain yaitu Ibrahim At-Taimi. Ini Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, seorang ulama terkemuka di zaman tabi'in. Yabda'u bil kafan, thumma bid-dain, thumma bil wasiyah. Hendaklah dimulai dari ya kain kafan dulu. Artinya ketika si mayat meninggal pasti meninggalkan harta kan ya. Nah, harta ini untuk apa digunakan? Yang pertama kali untuk penyelenggaraan jenazahnya dulu. Baru kemudian dain, hutang. Ya, kalau masih tersisa juga, kalau ada wasiat baru wasiat. Ya, baru setelah itu kalau masih ada juga untuk diwariskan. Ya. Jadi ini kata Ibrahim An-Nakha'i, ya harta si mayat itu yang paling pertama adalah untuk penyelenggaraan jenazah dia, untuk kain kapan dan yang lainnya. Kemudian untuk bayar hutangnya kalau ada hutang. Kemudian dikeluarkan wasiat kalau memang si mayat berwasiat. Ya misalnya dia berwasiat bahwa harta saya sepertiganya untuk diwakafkan misalnya. Maka dia harus dikeluarkan dulu tuh. Gak boleh diwariskan. Baru setelah itu ya sisanya diwariskan. Waqala Sufyan, berkata Sufyan, yaitu Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, ajrul qabri wal ghusli huwa minal kafan. Upah menguburkan dan memandikan itu termasuk dari kafan, artinya dari harta si mayat. Ya. Maksudnya bahwa untuk penyelenggaraan jenazah upah-upahnya itu diambil dari siapa? Harta si mayat. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian tidak perlu misalnya kita ada urunan buat nanti yang meninggal, itu semua nggak perlu. Ya. Tapi diambil dari harta si mayat. Kemudian dibawakan hadis 617. An Ibrahim bin Sa'ad qal, utiya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yawman bi ta'amihi wa kana sha'ima. Faqala qutila Mus'ab bin Umair wa kana khairan minni. Falam yujad lahu ma yukaffan fihi ila burdah. In ghuttiya ra'suhu badat rijlah. Wa in ghuttiya rijlah bada ra'suhu. Wa urahu qal, wa qutila Hamzah wa huwa khairun minni.
walam yujad lahu ma yukaffan fihi illa burdah. Thumma busita lana minad dunya ma busit. Qala u'tina minad dunya ma u'tina. Laqad khasyitu an takuna qad ujjilat lana tayyibatuna wa fi riwayatin hasanatuna fi hayatina dunya. Thumma ja'ala yabki hatta taraka at-ta'am. Dari Ibrahim bin Sa'ad dia berkata, Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang kaya raya, Pak. Ibu-ibu sekalian, beliau itu konglomerat. Ya. Padahal waktu hijrah itu beliau nggak punya apa-apa. Sampai Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan seorang Ansor. Nah, orang Ansor ini kaya raya. Lalu orang Ansor ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, kamu sekarang sudah jadi saudaraku. Aku akan bagi ya seperdua kekayaanku, setengahnya buat kamu, setengah lagi buat aku. Dan aku punya 2 istri, silakan kamu lihat yang paling cantik ambil aja. Sampai begitu ya. Tapi Abdurrahman bin Auf bukan orang yang kayak kita gini, Bu. Kalau kita mau, wah boleh nih. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberi kepada kamu balasan. Ya, amsik alaika malak. Tahan saja, gak usah. Ya, aku cuma minta satu saja. Dullani ala suq. Tolong tunjukkan aku ke pasar. Di mana pasar? Masya Allah ya. Padahal udah ditawarin ini setengah harta kekayaan sahabat ini. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak dan berkata, aku cuma minta satu saja. Tolong tunjukkan aku di mana pasar. Tunjukkan, akhirnya Abdurrahman bin Auf pun pergilah membawa keju, akid. Dia jual, dapat untung, beli lagi. Terus akhirnya jadi kaya raya, bahkan lebih kaya daripada si Ansor tadi. Masya Allah. Iya. Beliau termasuk konglomeratnya sahabat, ibu-ibu sekalian. Baik. Abdurrahman bin Auf dibawakan kepadanya makanan suatu hari. Dan beliau waktu itu sedang puasa juga. Ketika melihat makanan itu, Abdurrahman bin Auf berkata, dahulu Mus'ab bin Umair terbunuh di medan perang, dan ia lebih baik dari aku. Dan tidak ditemukan untuknya kain untuk mengkafankan kecuali sehelai burdah, sehelai kain saja. Jika ditutup kepalanya akan terlihat kakinya. Jika ditutup kedua kakinya terlihat kepalanya. Ya. Dan Hamzah terbunuh juga di medan perang dan ia lebih baik dari aku. Dan tidak ada kain untuk mengkafaninya kecuali satu helai saja. Kemudian sekarang dunia dibuka kepada kita, ya. Artinya kesenangan dunia dibukakan kepada kita sekarang ini. Kita diberikan oleh Allah dunia dan keluasan harta. Sungguh aku khawatir, kata Abdurrahman bin Auf. Aku takut kesenangan-kesenangan ini adalah kesenangan akhirat yang dipercepat buat kita di dunia. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun menangis dan meninggalkan makanan. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Nah, di sini menunjukkan ibu-ibu bagaimana keadaan para sahabat yang tidak tertipu dengan dunia, Bu. Padahal Abdurrahman bin Auf itu kaya raya. Ya. Istilahnya sih kalau kata orang zaman sekarang mah gampang buat traveling, kuliner, punya duit. Beli apa aja bisa. Ya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak demikian, Bu. Beliau kaya raya, betul. Punya harta banyak, Masya Allah.
Tapi beliau zuhud dalam kehidupan dunia. Ya, beliau tidak tertipu dengan dunia. Ini yang kita inginkan, saudaraku seiman, ibu-ibu sekalian. Kita ingin seperti para sahabat. Walaupun dunia ada di tangan kita, tapi dunia itu tidak masuk ke hati kita. Dunia tidak membuat hati kita jadi gampang galau. Dunia tidak membuat kita jadi cinta dunia, Bu, dan lupa kepada akhirat. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita ambil faedah yang kedua, ibu-ibu sekalian, yang bisa kita petik dari hadis ini. Di sini menunjukkan bolehnya mengkafani mayat dengan selembar kain. Tapi disyaratkan selembar kain ini harus tebal ya. Adapun kalau selembar selembar kain itu tipis sehingga mensifati yang ada di bawahnya, maka Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa itu tidak mencukupi dengan ijma' para ulama. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa naqala Ibnu Abdul Bar al-ijma' ala annahu la yujzi thawbun wahidun yasifu ma tahtahu minal badan. Dan Ibnu Abdul Bar menukil adanya kesepakatan ulama bahwa satu helai kain apabila itu tipis sehingga mensifati yang ada di bawahnya, maka itu tidak mencukupi. Nanti kalau selembar itu syaratnya harus tebal, tidak mensifati apa yang ada di bawahnya. Ya, namun yang sunnah 3 helai. Itu yang sunnah, ibu-ibu sekalian. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan juga Rasulullah SAW ketika meninggal dikuburkan oleh para sahabat dengan 3 helai kain itu. Tapi ini bagi mereka yang memang keadaan keuangannya pas-pasan gitu, Bu. Di sini juga kita ambil faedah, ibu-ibu, bahwa kain kafan itu diambil dari harta si mayat. Kenapa? Karena disebutkan di sini Mus'ab bin Umair terbunuh di medan perang dan tidak memiliki kain untuk dikafani kecuali 1 helai kain miliknya. Dan Rasulullah SAW tidak berkata, ada yang punya kain lebih enggak? Ya, barangkali buat ini Mus'ab nih. Ternyata tidak. Di mana Rasulullah SAW kemudian menguburkan Mus'ab bin Umair, ditutup kepalanya itu sehingga terbuka kedua kakinya. Lalu kemudian kedua kakinya ditutup dengan tanaman izkhir namanya. Tanaman yang ada di padang pasir sana, dan harum baunya. Di sini kita ambil faedah, ibu-ibu sekalian, bahwa kesenangan dunia apakah bisa mengurangi kesenangan di akhirat? Ya, artinya kalau kita diberi oleh Allah kesenangan dunia, apakah kesenangan dunia itu mengurangi kesenangan akhirat kita nanti kalau ternyata kita masuk surga? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan iya, mengurangi. Yang pendapat Ibnu Umar, seorang sahabat Nabi SAW. Iya. Jadi kalau kita dikasih dunia banyak nih, Bu, jatah kita di akhirat kurang. Iya. Ini menurut pendapat pertama. Suara apa itu? Hah? Bukan Topan Ragasa kan? Kirain sampai Indonesia. Ibu-ibu sekalian, pendapat kedua, ini pendapat jumhur.
bahwa kenikmatan dunia tidak akan mengurangi kenikmatan akhirat bila kenikmatan itu disyukuri. Adapun kalau kenikmatan itu dikufuri, ya. Ya. Misal ibu punya HP, HP-nya apa? iPhone. iPhone. iPhone berapa? iPhone 20. Udah ada belum iPhone 20? Ya. iPhone 17 terbaru. Harganya puluhan juta. Tapi digunain buat apaan? Ya ternyata digunakan untuk hal yang sia-sia. Melihat hal-hal yang bahkan maksiat. Berarti kita kufur terhadap nikmat ya bro. Maka nikmat ini hakikatnya bro, hanya akan menyengsarakan kita di akhirat nanti. Tapi kalau nikmat itu disyukuri, ya, ibu punya HP digunakan buat kebaikan, menuntut ilmu. Ibu punya mobil digunakan buat membantu fakir miskin, buat pergi kajian. Ya bukan buat berbangga-bangga. Ibu punya harta buat sedekah, membantu orang susah. Ya, bukan buat berhura-hura. Maka yang seperti ini tidak akan mengurangi kesenangan akhirat. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku tambah untuk kamu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tapi jika kalian kufur, tidak bersyukur atas nikmat tersebut, sesungguhnya azabku sangat keras, kata Allah. Maka dari itulah hati-hati ibu-ibu, setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tuh bu. Oh ternyata kenikmatan itu kita tidak syukuri, mengurangi kenikmatan kita nanti di akhirat. Bahkan akan berubah, menjadi kesengsaraan di akhirat itu. Ya gara-gara nikmat yang tidak disyukuri itu ibu-ibu sekalian. Makanya di sini, Abdurrahman bin Auf berkata, laqad khasyitu an takuna qad ujjilat lana thayyibatuna. Sungguh aku takut sekali kalau kesenangan-kesenangan ini, kenikmatan-kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan akhirat yang dipercepat di dunia. Takut, Abdurrahman bin Auf. Ibu-ibu sekalian. Makanya orang kafir walaupun kenikmatannya banyak, itu hakikatnya kenikmatan-kenikmatan itu hanya akan mengadab dia nanti di akhirat. Bahkan di dunia pun mengadab dia. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Fal yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum tafsukun. Pada hari itu orang-orang kafir diperlihatkan kepada mereka api neraka. Lalu dikatakan kepada orang kafir itu, kalian telah menghabiskan kesenangan-kesenangan kalian dalam kehidupan dunia. Dan kalian sudah bersenang-senang waktu di dunia sana. Maka pada hari ini kalian akan diberikan adab yang menghinakan. Disebabkan kalian dahulu sombong. Dan disebabkan dahulu kalian suka berbuat kemaksiatan. Tuh lihat ibu-ibu sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ini semakin diberi kesenangan, semakin jauh sama Allah bu. Ya kenyataannya seperti itu. Banyak orang semakin diberi oleh Allah kesenangan dunia itu semakin jauh dari Allah. Ya, semakin beragamanya seenak hawa nafsunya aja udah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ternyata banyaknya harta membuat kita ibu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sombong kita sama Allah. Semakin susah untuk taat kepada Allah. Gara-gara
Allah kasih rezeki kita. Kena hati-hati deh Bu dengan yang namanya harta dunia tuh Bu. Waspadalah, waspadalah kata Bang Nafi. Ya. Waspada, memang harus waspada Ibu. Jangan sampai kesenangan-kesenangan dunia ini menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ya. Kita gunakan. Kalau Ibu nanti pulang nih ke rumah, lihat tuh baju-baju Ibu yang banyak itu sampai 1 lemari lebih. Itu semuanya akan ditanya sama Allah. Ya. Itu sepatu-sepatu Ibu yang ada 1 lemari itu akan ditanya semua sama Allah. Jadi gimana dong? Ya kalau kita pengen dimudahkan hisabnya, ya udah. Mendingan baju-baju kita untuk fakir miskin sebagian, Bu. Ya. Nah ini Ibu-ibu sekalian. Kayak saya nih Bu, bajunya banyak banget karena banyak yang ngasih, bingung. Orang lomba-lomba ngasih lagi. Udah kasihin ke orang, dikasih lagi, dikasih lagi. Ya, jadinya bajunya suka gonta-ganti. Ustadz suka gonta-ganti bajunya. Banyak duitnya. Padahal mau dikasih orang. Iya. Karena kan kalau Ustadz kan suka tampil di ini Bu, di media Bu. Jadi kesempatan buat iklan. Ya. Iklan produk. Nah ini Ibu-ibu sekalian. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab idza lam yujad illa thawbun wahid. Bab apabila tidak ada kecuali 1 kain saja. Artinya tidak ada 3 helai kain, tapi adanya 1 helai kain. Ya. Bagaimana itu? Jawabnya enggak masalah. Kemudian tidak dibawakan hadisnya di sini, tapi hadis sama dengan sebelumnya. Yaitu hadis tentang Mus'ab bin Umair yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ia terbunuh di medan perang. Di perang Badar. Ketika mau dikuburkan gak punya apa-apa kecuali sehelai kain yang kalau ditutup kepalanya terlihat kakinya. Padahal Mus'ab bin Umair tahu nggak Bu? Dia itu anak orang kaya tadinya sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam itu Mus'ab bin Umair tuh kaya raya orang tuanya tuh. Sampai-sampai kalau Ibnu Mus'ab bin Umair lewat di suatu tempat, ya, wanginya tuh masih kecium lama. Karena pakai minyak wangi yang paling mahal istilahnya. Subhanallah, setelah masuk Islam apa yang terjadi Bu? Beliau tidak punya apa-apa. Dia lebih memilih hidayah. Ya, lebih memilih Islam daripada kesenangan kehidupan dunia Bu. Masya Allah, subhanallah. Ya. Demikian pula Hamzah, pamannya Rasulullah SAW, yang sangat kuat sekali membela Rasulullah SAW. Beliau yang mati di medan perang itu, di perang Uhud. Ketika hendak dikafankan tidak ada kecuali 1 helai kain saja. Kita menunjukkan subhanallah keadaan para sahabat ya yang sangat zuhud dalam kehidupan dunia. Berarti ya di sini menunjukkan boleh ya mengkafani dengan 1 helai kain, tapi disyaratkan tadi harus tebal. Bab idza lam yajid kafanan illa ma yuwari ra'sahu aw qadamahi ghutiya bihi ra'suhu. Bab apabila tidak mendapatkan kain kafan kecuali kain kafan yang pendek. Apabila ditutup kepala akan tampak 2 kaki. Maka pada waktu itu yang dipilih mana yang ditutup? Kepalanya. Adapun kakinya Rasulullah SAW menutupnya dengan idkhir. Ya.
Rasulullah menutup dua kakinya dengan tanaman idkhir yang ada di padang pasir. Bab man ista'adda al-kafan fi zaman Nabi SAW falam yunkar alaih. Bab orang yang mempersiapkan kain kapan di zaman Nabi SAW dan tidak diingkari oleh Nabi SAW. Artinya ibu, boleh nggak kita mempersiapkan kain kapan buat kita meninggal? Jawabnya boleh. Iya. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin fiha hasyiyatuha. Faqala Sahal lil qaum atadruna mal burdah? Qalu asy-syamlah. Qala na'am. Qalat ya Rasulullah, nasajtuha biyadi. Faji'tu liaksuakaha. Fa'akhadaha Nabi SAW muhtajan ilaiha. Falabisaha. Fakharaja ilaina wa innaha izaruhu. Fahassanaha wa firatin ya. Fajassaha fulanun minas sahabah. Faqala ya Rasulullah, uksuniha ma ahsanaha. Faqala na'am. Fajalasa Nabi SAW masya Allah fil majlis. Thumma raja'a fatawaha. Thumma arsala biha ilaih. Falamma qama Nabi SAW lamahu ashabuhu. Faqala lahul qawm ma ahsanta. Labisahan Nabi SAW muhtajan ilaiha thumma sa'altahu walaqad alimta annahu la yaruddu sa'ilan. Qala rajul inni wallah ma sa'altuhu li albasaha innama sa'altuhu litakuna kathani wa firatin rajautu barakataha hina labisaha Nabi SAW la'ali ukaffanu fiha yawma amut. Qala Sahal fakanat kafanah. Dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridainya, ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dengan membawa burdah. Burdah itu kain yang lebar, yang ya, mansujah fiha hasyiyatuha, yang ditenun dan masih ada padanya hasyiyahnya. Hasyiyah itu artinya ujung-ujungnya yang berbulu. Ya. Berkata Sahal kepada kaum, kalian tahu nggak apa itu burdah? Mereka berkata, syamlah. Syamlah itu artinya kain yang lebar, yang suka digunakan buat apa? Keselimut gitu. Ya, syamlah. Qala na'am. Kata Sahal, betul sekali. Qalat, wanita itu berkata, hai Rasulullah, aku menenun kain ini dengan tanganku langsung. Dan aku datang untuk memberimu kain ini agar engkau memakainya, ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengambilnya karena butuh. Kata-kata butuh ini dari penilaian sahabatnya. Sahabat ya Pak memperkirakan kayaknya memang Nabi butuh gitu. Lalu Rasulullah pun memakainya. Beliau pun keluarlah kepada kami dalam keadaan beliau menjadikan kain itu sebagai sarung beliau. Lalu ada seorang laki-laki menganggapnya bagus dari seorang sahabat dan berkata, hai Rasulullah, berikanlah kain itu kepadaku, bagus banget ini. Ya. Kata Rasulullah, iya. Karena Rasulullah nggak pernah menolak permintaan siapapun. Itu sifatnya Rasulullah SAW. Maka Nabi pun duduklah bersama para sahabat. Ya, Masya Allah fil majlis. Dengan apa yang Allah kehendaki di majlis tersebut. Kemudian beliau pun pulang ke rumahnya lalu melipat kain tersebut. Dan mengirimkan kain tersebut kepada sahabat yang minta tadi.
Ketika Rasulullah pergi, para sahabat mencela orang itu dan berkata, kamu ini gak bagus. Nabi itu memakainya karena butuh. Terus kamu minta. Kamu kan tahu Rasulullah itu gak pernah menolak permintaan. Maka orang itu berkata, sungguh demi Allah, aku minta kain itu bukan untuk aku pakai, tapi aku minta supaya jadi kain kafanku. Dalam satu riwayat yang lain, aku berharap keberkahannya karena itu dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berharap mudah-mudahan aku dikafankan dengan kain tersebut pada hari aku mati. Kata Sahal, ketika ia meninggal, ia pun dikafani dengannya. Di sini ibu-ibu kita ambil faidah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fi hadzal hadits min al-fawaid. Hadis ini ya banyak faidahnya. Faidah yang pertama, husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa si'atu judihi. Betapa bagusnya akhlak Nabi, ya, yaitu kedermawanannya yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak permintaan. Beda dengan kita, kalau kita diminta lama-lama cemberut. Rasulullah SAW tidak pernah menolak, subhanallah. Saking dermawannya Rasulullah SAW. Makanya kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Wa kana ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Rasulullah SAW itu manusia yang paling dermawan sudah. Dan bahkan beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Masya Allah. Iya. Faidah yang kedua, ibu-ibu sekalian, qabulul hadiyah. Rasulullah SAW menerima hadiah dan menolak sedekah. Rasulullah SAW ya menerima hadiah. Makanya kalau ada orang yang ngasih hadiah, terima saja. Gak bagus kalau ditolak hadiah itu. Ya. Dan yang ngasih hadiah perempuan ini, seorang wanita. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita boleh ngasih hadiah kepada laki-laki. Kalau memang aman dari fitnah. Adapun kalau dia khawatirkan fitnah, jangan. Iya. Faedah selanjutnya, ibu-ibu sekalian. Hadis ini menunjukkan jawazu istihsanil insan ma yarahu ala gharihi minal malabis wa ghariha. Bolehnya kita memuji ya pakaian ataupun yang dipakai oleh seseorang dengan mengatakan bagus banget. Misalnya ibu ngelihat teman pakai baju, Masya Allah, baju kamu bagus banget ini. Ya. Kainnya bagus banget ini. Boleh, gak apa-apa. Tapi ingat Bu, jangan lupa untuk mendoakan. Mengatakan barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu. Supaya apa? Supaya teman ibu gak kena penyakit ain. Gak kena penyakit apa? Ain. Ya. Misalnya teman ibu datang bawa mobil barunya, ibu bilang Masya Allah, ya mobil kamu bagus banget ya, barakallahu fiik. Nah gitu Bu, yang benar. Jangan sampai ngelihatnya sambil dongki gitu. Takutnya Bu, itu ya bannya meletus itu Bu. Gara-gara mata ibu yang jahat itu. Iya. Faedah selanjutnya, wa fihi masyru'iyatul inkar inda mukhalafatil adab zahiran wa illam yablughil munkar darajat at-tahrim. Hadis ini menunjukkan disyariatkan mengingkari orang yang menyelisih adab yang baik walaupun tidak sampai kepada derajat haram.
Kenapa? Karena sahabat ini ketika melihat Rasulullah SAW pakai kain itu, kata sahabat ini apa? Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku. Bagus banget ini kain. Ya. Maka para sahabat yang lain setelah Rasulullah pergi langsung memarahi sahabat tersebut. Dan hebatnya para sahabat yang lain tuh, Bu, memarahi orang ini tidak di hadapan Rasulullah SAW. Ditunggunya Rasulullah pergi dulu. Apa kata para sahabat? Kamu ini nggak bagus. Rasulullah SAW memakai itu karena butuh. Terus kamu minta. Ya, artinya kamu ini nggak sesuai dengan adab yang bagus. Ya, maka dari itu, Bu, kalau kita melihat misalnya ada temannya yang kurang adab di majlis taklim, ngobrol, ingkari. Jangan ngobrol di majlis taklim ini. Atau teman ibu ada yang ngantuk, please, ya, langsung cubit, bangun. Ya, kalau mau tidur di rumah aja, enakan di rumah daripada di sini. Ya nggak, Bu? Iyalah. Nah ini ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hajar, Imam Nawawi, bolehnya tabaruk dengan pakaian orang soleh. Tapi ini pendapat yang batil. Ya. Kenapa? Karena tabaruknya sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Sahabat ini minta kain tersebut karena berharap kebarokahan kain tersebut yang sudah dipakai oleh Rasulullah SAW. Berharap supaya jadi kain kapalnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW bisa disamakan dengan orang lain? Jawabnya tidak sama. Ya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat tidak ada yang tabaruk ngalap berkah kepada sahabat yang lain. Ada nggak sahabat yang tabaruk dengan badannya Abu Bakar atau bajunya Abu Bakar? Nggak ada. Ada nggak para sahabat yang tabaruk dengan bajunya Umar? Nggak ada. Padahal Abu Bakar dijamin masuk surga. Umar dijamin masuk surga. Ya. Ada nggak para sahabat yang bertabaruk dengan kuburan Rasulullah SAW setelah meninggal? Nggak ada. Nggak ada sama sekali riwayat-riwayat yang sahih, yang ada riwayat yang palsu. Maka dari itu, mengkiaskan Rasulullah SAW dengan selain Rasulnya kias yang rusak, kias yang nggak benar. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari membawakan faidah ini. Kata beliau, ya, wa fihi jawazu tabaruk bi athari salihin. Ini menunjukkan bolehnya ngalap berkah dengan bekas-bekas orang soleh. Kata Syekh bin Baz, hadza khata'. Ini pendapat yang salah. Waswab al-man'u min dzalik. Yang benar tidak boleh. Liwajhain, karena dua alasan. Ahaduhuma anna sahabah lam yaf'alu dzalika ma'a ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kana khairan la sabaquna ilaih. Yang pertama, para sahabat tidak pernah melakukan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukannya. Wala yuqasu alaihi ghairuhu. Dan Nabi SAW tidak bisa dikiaskan, disamakan dengan selain Nabi. Tidak bisa. Ya. Kalau Nabi SAW beda, Bu. Ya. Nabi SAW itu badannya memang barokah. Sampai keringatnya aja. Pernah Rasulullah SAW datang ke rumah Ummu Sulaim, tidur di rumah beliau. Ummu Haram apa ya, saya lupa. Lalu berkeringat.
Maka sahabat ini langsung membawa apa, Bu? Membawa botol minyak wangi. Maka kemudian dimasukkanlah keringat Rasul itu ke dalam botol minyak wangi itu. Kata sahabat ini, keringat Rasulullah itu lebih harum daripada minyak wangi. Coba ibu kumpulin keringatnya Pak Ustadz tuh. Kak Kiai, ya lumayan buat minyak nyong-nyong, buat ngusir tikus. Ini Bapak sekalian, gak sama. Jangan disamakan Rasulullah dengan selain Rasul. Alasan yang kedua, wathani, saddu dzari'ati syirk, dalam rangka menutup pintu menuju kesyirikan. Karena bertabaruk dengan bekas-bekas orang soleh itu bisa membuka pintu kesyirikan, Bu. Makanya bersikap gulu berlebihan terhadap orang soleh. Ini tidak boleh. Iya. Nah ini Bapak sekalian. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan hujah bolehnya ngalap berkah tabaruk kepada bekas-bekas orang soleh. Bajunya misalnya, badannya misalnya. Apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di zaman sekarang. Ketika ada kiai minum, wah bekas air minuman direbutin. Ya, ada kiai yang berwudu, bekas wudunya direbutin. Kita katakan ini batil. Ya, kalau untuk Rasul, naam, itu khusus untuk Rasul, tidak untuk yang lain. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini Bapak sekalian, yaitu jawazu idadi syai' qabla waqtil haja ilai. Bolehnya mempersiapkan sesuatu sebelum dibutuhkan. Bolehnya mempersiapkan sesuatu sebelum apa? Dibutuhkan. Di sini sahabat ini ingin mempersiapkan kain kapan buat dirinya. Ya, nanti itu diperbolehkan. Nah kalau ada yang bertanya, Ustadz boleh nggak saya beli sebidang tanah buat kuburan saya? Seperti yang ada di Karawang itu kan ada apa sih, perkuburan tuh ya. Ya, kita katakan ya tidak ada salafnya, tapi kalau itu dibutuhkan boleh. Apalagi misalnya kalau kita di Jakarta kan susah terkadang, Bu. Ya, di Jakarta ini orang hidupnya ngontrak, matinya juga ngontrak. Dikuburin di perkuburan umum tetap wajib bayar. Ya. Maka kalau dikhawatirkan menyusahkan nanti buat anak-anaknya, nggak apa-apa. Kita beli sebidang tanah untuk kuburan kita, tapi di perkuburan umum juga. Ya. Ini Bapak sekalian. Kita lanjutkan bab ittiba an-nisa al-janaiz. Bab wanita mengikuti jenazah. Tidak disebutkan hadisnya, namun kita akan bawakan hadisnya dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz falam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Namun larangannya tidak dikuatkan. Ya. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Kami di sini maksudnya siapa? Wanita. Namun falam yu'zam alaina, tapi ya lam yu'akkid alaina fil mana', artinya tidak melarangnya dengan keras. Ya. Artinya hukumnya makruh litanzih. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama ibu-ibu tentang bolehkah wanita mengikuti jenazah sampai kuburan.
Kalau jumhur ulama mengatakan makruh berdasarkan hadis ini. Sementara Imam Malik berpendapat boleh. Ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah berada di sebuah jenazah, mengantarkan jenazah. Lalu Umar melihat ada wanita yang ikut. Maka Umar pun berteriak melarang. Kata Rasulullah, biarkan saja hai Umar. Ya. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan sebetulnya hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Malik dengan hadis Ummu Atiyah ini tidak bertabrakan. Kenapa? Karena larangannya sudah kita sebutkan tadi tidak dikuatkan. Artinya hukumnya makruh saja. Kalau ternyata ada wanita yang ikut, boleh. Tapi hukumnya makruh. Iya. Ini ibu-ibu sekalian, tidak sampai kepada derajat haram. Kecuali kata para ulama, kalau si wanita ini lemah sekali, yang berakibat akhirnya apa? Meratap. Maka tidak boleh. Iya. Bab haddil mar'ah ala ghari zawjiha. Bab haddil mar'ah. Wanita beristihdad terhadap suaminya. Istihdad itu artinya berkabung. Ala ghairi zawjiha, kepada selain suaminya. Tidak disebutkan di sini hadisnya. Kita akan bacakan hadisnya dari Sahih Bukhari yang asli. Dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, tuwfiya ibnun li ummi Atiyah radhiyallahu anha. Falamma kana al-yawmu thalith da'at bisufratin fatamassahat bihi. Wa qalat nuhina an nuhidda akthar min thalathin illa bizawj. Anak Ummu Atiyah meninggal dunia. Maka Ummu Atiyah pun berkabung, bersedih. Ketika di hari yang ketiga, Ummu Atiyah meminta sufroh, yaitu minyak wangi. Ya. Fatamassahat bihi, lalu beliau pun memakai minyak wangi itu. Lalu Ummu Atiyah berkata, kami dilarang untuk berkabung lebih dari 3 hari, kecuali untuk suami. Kalau suami, Rasulullah menyebutkan, maka dia beristihdad 4 bulan 10. Ya, selama 4 bulan. Arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Ya, ibu-ibu sekalian. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis yang lainnya. Itu dari Zainab bintu Abi Salamah, ia berkata, lama ja'a na'yu Abi Sufyan minasyam da'at Ummu Habibah bisufratin fil yawmi tsalits famasahat aridaiha wa dhira'aiha wa qalat inni kuntu qad an hadha la ghaniyah laula anni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda an ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjin fa innaha tuhiddu alaihi arba'ata asyhuri wa asyra. Zainab bintu Abi Salamah berkata, ketika datang berita kematian Abu Sufyan, ya, dari Syam, maka Ummu Habibah di hari yang ketiga meminta minyak wangi. Lalu beliau pun mengusap memakai minyak wanginya dan berkata, aku sebetulnya tidak butuh ini kalau bukan karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung atas mayat lebih dari 3 hari, kecuali atas suaminya. Maka ia berkabung 4 bulan 10 hari. Iya. Berkabung tuh maksudnya, Bu, nggak pakai minyak wangi gitu. Nggak berhias. Itu berkabung maksudnya. Iya.
Hadis ini menunjukkan ibu-ibu bahwa tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari kecuali kepada suami. Kalau untuk suami sudah kita sebutkan tadi, ya. Apa itu? Yaitu 4 bulan 10 hari. Ya. Ibu-ibu sekalian. Ya. Bab ziaratil kubur. Bab ziarah kubur. Ziarah kubur ibu-ibu tadinya dilarang oleh Nabi SAW. Di awal-awal Islam, Nabi melarang ziarah apa? Kubur. Kenapa? Karena waktu itu para sahabat masih lemah keimanannya. Dikhawatirkan jatuh kepada syirik, mengagungkan kuburan. Karena fitnah kubur itu berat, Bu. Ya, fitnah kubur itu berat. Tapi di akhir-akhir Rasulullah mengizinkan. Ketika Rasulullah melihat para sahabat sudah kuat keimanannya, ya, dan insya Allah tidak akan jatuh kepada kesyirikan. Kata Rasulullah, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Adapun sekarang silahkan berziarah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kehidupan apa? Akhirat. Berarti ibu-ibu ziarah kubur itu tujuannya untuk apa? Ada 2 tujuan yang disyariatkan. Yang pertama untuk mengingat kehidupan akhirat. Yang kedua untuk mendoakan si mayat. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW suatu malam ketika itu berada di rumah Aisyah. Ya. Dan Nabi SAW berada di rumah Aisyah. Kemudian datang Jibril dan berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk pergi ziarah kubur Baqi, ya, agar kamu doakan mereka." Maka Rasulullah pun pergilah diam-diam pergi ke kuburan Baqi. Sementara Aisyah membuntutinya dari belakang. Ternyata Rasulullah mendoakan di situ. Ya, kalau tujuan ini untuk mendoakan dan untuk mengingat kehidupan akhirat, gak masalah, itu disyariatkan, bagus. Tapi kalau ziarah kubur niatnya untuk apa? Seperti tadi ngalap berkah, gak boleh, haram. Ada lagi orang baca Quran di kuburan, gak ada riwayatnya Rasulullah SAW baca Quran di kuburan, Bu. Rasulullah berziarah kubur itu sering. Dan tidak pernah ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Kecuali riwayat-riwayat yang palsu. Bahkan Aisyah bertanya, "Hai Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang aku baca?" Ternyata Rasulullah tidak mengajarkan baca Quran. Hanya disuruh ya mendoakan saja. Ibu-ibu sekalian. Ini ibu-ibu sekalian. Ada orang bahkan, Bu, di kuburan itu khusyuk banget. Ya. Di kuburan tuh sampai khusyuk. Ya. I'tikaf di kuburan bahkan, Bu. Sampai berhari-hari. Ini semua ibu kebatilan. Ini adalah termasuk kesyirikan nih ibu sekalian. Iya. Mengagungkan kuburan itu adalah jalan menuju kesyirikan, bahkan termasuk kesyirik. Dalam Islam kuburan biasa aja. Ya. Jangan diagungkan. Bab ziaratil kubur, tidak disebutkan di sini hadisnya. Kita akan bacakan dari Sahih Bukhari dari Anas bin Malik berkata, "Marran Nabi SAW bimra'atin tabki inda qabrin. Faqala ittaqillah wasbiri. Qalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu.
Faqila laha innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Faqalat lam a'rifka. Faqala innama sabru inda sudmatil ula. Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Maka Rasulullah bersabda, "Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, hai wanita, dan sabarlah." Rupanya si wanita ini marah dan berkata, "Pergi kamu dariku. Kamu ini belum pernah ditimpa musibah seperti aku." Tapi wanita ini nggak tahu kalau itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan kepada kepada wanita itu tadi yang ngomong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat yang lain, maka wanita itu seakan-akan disambar petir. Datanglah ia ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak ada penjaga. Memang Nabi tidak punya penjaga, ya, algojo, pengawal nggak punya. Maka wanita ini berkata, aku tadi tidak tahu. Hai Rasulullah, kata Rasulullah, sesungguhnya sabar yang paling besar itu saat ditimpa musibah pertama kali. Ya. Hari ini Ibu, kita ambil faidah yang bisa kita petik. Hari ini menunjukkan ketawaduan Nabi SAW dan bagaimana lembut beliau kepada orang jahil. Bayangkan Bu, Nabi SAW berkata, "Bertakwalah kamu kepada Allah, sabarlah." Rupanya wanita itu malah marah. "Pergi kamu dariku. Kamu itu belum pernah ditimpa musibah seperti aku." Apakah Rasulullah marah? Enggak. Iya. Itu menunjukkan akan tawaduknya Rasulullah SAW. Mungkin kalau kita ngambek, "Ayo, kamu belum tahu siapa saya ya? Saya presiden tahu." Ya, saya bupati, saya ngambek kita. Rasulullah enggak, diam. Padahal Rasul pemimpin, Nabi, manusia paling mulia. Ya. Ibu-ibu sekalian. Faedah yang kedua, ibu-ibu, mulazamatul amri bin ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Bahwa Rasulullah SAW itu wajib beramar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah tidak mungkin mendiamkan kemungkaran. Ya, kenapa? Karena wanita ini sedang meratap, sedang menangis di kuburan anaknya, dan ini mungkar. Maka Rasulullah mengingkari dan berkata, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah kamu kepada Allah, sabarlah. Ya. Ibu-ibu sekalian, fihi anna al-qadhi la yanbaghi lahu an yattakhid man yahjubu an hawaijin nas. Hadis ini juga kita ambil faedah yang ketiga, ibu-ibu, kata Ibnu Hajar. Seorang qadhi atau pemimpin sebaiknya tidak punya pengawal yang menghalangi ia dari manusia. Tapi kalau pengawal dalam artian untuk keamanannya silakan saja. Tapi kalau untuk menghalangi ya rakyat, untuk yang butuh kepadanya, jangan. Iya. Faedah yang keempat, fafi annal jaza' minal manhiyat li'amrihi laha bittaqwa makrunan bisabar. Hadis ini menunjukkan jaza', tidak sabar, itu termasuk perkara yang terlarang. Ya, sifat jaza' itu artinya tidak sabaran. Itu termasuk sifat yang dilarang. Faedah selanjutnya, fihi targhib fi ihtimalil adza inda badlin nasihah wa nashril mau'idhah. Di sini menunjukkan orang yang memberi nasihat hendaknya punya sifat sabar saat nasihatnya ditolak atau bahkan dia malah dicaci.
Jadi kalau kita ngasih nasihat, Bu, kemudian yang dikasih nasihatnya malah ngambek, malah marah, maka kita sebagai pemberi nasihat jangan ikut-ikutan marah. Udah selesai. Yang penting kita sudah beri nasihat, selesai. Makanya untuk memberi nasihat butuh kesiapan. Kesiapan apa? Siap nggak kira-kira nasihat kita ditolak? Siap nggak kira-kira orang yang kita nasihati malah marah-marah? Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Nah, di sini kita ambil faedah ibu-ibu. Bolehnya wanita berziarah kubur sekali-kali dan tidak boleh sering. Karena Nabi SAW bersabda, la'anallahu zawaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Nanti kalau cuma sekali, 2 kali, ya, dalam hidupnya boleh. Tapi kalau sering, maka kena laknat. Iya. Faedah selanjutnya, Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bodoh diberikan udzur. Orang yang tidak tahu diberikan apa? Udzur. Karena wanita ini marah kepada Nabi, bahkan mengusir. Kalau dia ucapkan dalam keadaan itu tahu Nabi, kafir dia. Ya, dosa besar itu. Tapi karena dia tidak tahu kalau itu Nabi SAW, maka Nabi pun memberikan udzur kepada dia. Hadis ini menunjukkan juga ibu-ibu bahwa kesabaran yang paling besar yaitu ketika ditimpa musibah pertama kali. Di awal musibah kita sabar, itu sabar yang paling besar. Karena terkadang Bu, di awal musibah kita nggak sabaran. Lama-lama akhirnya terpaksa sabar. Ya sabar yang kayak gini palanya dikit. Ya. Tapi sabar yang besar yang seperti apa? Yaitu ketika kita ditimpa musibahnya pertama kali itu. Disitulah kita sabar, besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu, saya kira cukup sampai di sini. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.